Saudara, jelang pemilu presiden 2024, bukan saja sosok bakal calon presiden yang dinanti publik, namun sejumlah sosok yang disebut potensial jadi bakal calon wakil presiden juga disorot halayak ramai. Bahkan setelah sedaknya muncul 3 sosok bakal capres, kini justru sosok pendamping mereka sebagai baca pres lah yang sangat menentukan arah kompetisi politik di Pilpres 2024 nanti. Dan karena itu, partai politik kini sibuk dan bakal capres kini sibuk mengotak-atik sosok-sosok potensial untuk jadi cawapres. Saudara, salah satu indikasi kuat betapa pentingnya sosok bakal cawapres di kontestasi Pilpres 2024 nanti, yakni keingintahuan dari Presiden Joko Widodo soal sosok bakal cawapres untuk bakal capres dari Koalisi Perubahan yang juga digalang Partai Nasdem, Anies Baswedan. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Paloh, saat bertemu dirinya di Istana Kepresidenan Senin sore, Jokowi sempat menanyakan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres nanti. Namun Paloh menjelaskan pada Jokowi, soal bakal cawapres itu menjadi urusan Anies Baswedan. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa bentuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, Pak? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Ya, sejauh ini sudah ada sejumlah tokoh yang disebut potensial menjadi bakal cawapres untuk mendampingi 3 bakal capres yang kini sudah mengemuka. Nama-nama ini pun belakangan semakin memanas seiring dipanaskannya mesin politik oleh sejumlah parpol. Lobi-lobi politik pun terus dilakukan sejumlah tokoh bakal cawapres ini, mulai dari menemui langsung masyarakat maupun melakukan pendekatan ke sejumlah simpul-simpul komunitas masyarakat. Karena mesin politik sudah dipanaskan dan nama-nama baca pres pun sudah disodorkan sejumlah partai politik kepada masing-masing bakal capres dan masyarakat. Belum lama ini saudara, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei soal pilihan wakil presiden. Dari simulasi 24 nama semi terbuka, 5 besar sosok bakal cawapres dimunculkan oleh survei yang dilakukan dari 1 hingga 8 Juli 2023. Hasilnya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir ya, yang meraih elektabilitas 14,3% dan ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 13,5%. Lalu bagaimana tanggapan keduanya soal namanya yang masuk bursa bakal cawapres? Kami hadirkan jawabannya. Penting nyelesain Mandalika dulu, ya nyelesain kerjaan-kerjaan BUMN dulu yang di depan mata aja, ya. Yang namanya pemilu itu masih perlu proses, ya perlu proses. Dan jangan sampai begini loh, ketika aspirasi masyarakat tinggi, ya katanya. Ya survei nomor 1 itu jangan jadi racun. Justru itu jadi apa? Membuktikan bahwa mesti kerja lebih giat lagi. Motivasi. Mesti jadi motivasi. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ya enggak? Ragu, PKS. Beliau. Artinya apa? Itu calon presiden. Biarkan aja, masih jauh. Per hari ini banyak, tapi yang menjadi takdirnya mana tidak bisa ditentukan hari ini. Kalau urusan nasional, saya ini anggota Partai Golkar, taat, fatsun, loyal pada Pak Erlangga. Kalau gubernur ada 2 pilihan, ya. Nanti aja, masih jauh Belandanya, masih Amsterdam. Selain kedua nama tadi, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia juga memunculkan nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan elektabilitas 9,9%, saudara. Lalu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 9,5%. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas 8,9%. Kami pun merangkum sejumlah komentar dari ketiganya
soal bakal cawapres. Mulai Mahfud yang menolak jadi bakal cawapres Anies Baswedan, hingga Sandiaga Uno yang optimistis bisa menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Kepada Ketua PKS, Pak Saihu, waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak? Enggak, saya bilang, karena di koalisinya Bapak itu, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu punya ada yang Pak calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak ke situ, saya malah merusak demokrasi kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya akan bisa. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak saya ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju, ada yang ini, gitu kan. Itu aja tugas saya, menjaga pemilu dan menjaga demokrasi. Kita sudah menyerahkan semua itu kepada capres kita, Mas Anies Baswedan, dan tentunya beliaulah yang pada saatnya akan menyampaikan itu kepada publik, dan kami semua ketiga partai sesuai dengan piagam yang telah kami tanda tangani menyerahkan untuk cawapres kepada capres, tentunya yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan bisa sama-sama membawa kemenangan untuk perubahan. Mungkin ya, jadi di dalam politik ini semuanya last minute, semuanya 50-50, tidak ada yang pasti. Kita harus siap, kita harus optimis, tapi kita juga realistis. Tetap optimis, harus optimis, karena pesimisnya sudah putus. Urat pesimisnya sudah putus sekitar beberapa tahun yang lalu. Dalam survei dari Lembaga Survei Indonesia, Saudara, sebenarnya masih ada nama lain yang potensial menjadi bakal cawapres. Di antaranya ada nama mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Lalu Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Hingga nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Gibran punya elektabilitas di atas 5%. Sedangkan Andika dan Muhaimin elektabilitasnya masih di bawah 5%. Tapi ditanya wartawan Rabu siang, Gibran kembali menyatakan penolakannya jika dijadikan cawapres karena alasan usia yang belum memenuhi syarat. Wacana dorong Mas Gibran jadi wapres. Wapres opo wis ojo dibahas meneh, please ojo cukup. Kan lagi uji materi Mas di MK. Allah. Kalau Ya ditunggu wae judicial review-nya piye. Tapi sudah diomongin Mas ke relawan untuk nggak usah dorong-dorong atau gimana Mas? Jadi neng gedungan itu bisa ngomong gitu. Tapi tetap masih ngeyel ya Mas? Ya namanya relawan ya kayak gitu. Ya, wes ya. Serasa dibahas mana. Sementara itu dari sudut pandang bakal capres, PDI Perjuangan mengungkapkan sudah mengerucutkan nama-nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo menjadi 6 nama. Nah dari 6 nama itu Saudara, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir hingga nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. PDI Perjuangan menekankan yang paling penting siapapun cawapresnya harus punya visi dan misi yang sama dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti. Ganjar sendiri mengungkapkan ke-6 nama itu saat ini sedang berproses di internal partainya. Tunggu dulu, semua sedang berproses. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa menunggu biar dialognya lebih bagus, lebih matang. Ya begitupun bakal calon presiden Anies Baswedan yang hingga saat ini masih belum mau berkomentar tentang sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya. Anies hanya meminta publik bisa menunggu hingga waktu yang tepat untuk mengumumkan bakal cawapres pendampingnya. Ya, nanti pada waktunya diumumkan. Waktunya kapan Bang? Pada waktunya. Bang, pertemuan ini seperti apa Bang? Sedangkan bakal cawapres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkap semua keputusan soal siapa bakal cawapres yang akan mendampinginya akan didiskusikan dengan para mitra koalisi, termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Prabowo enggan jika penetapan nama bakal cawapres pendampingnya kini simpang siur. Ia menyebut nama bakal cawapres hingga kini belum muncul karena dirinya tidak mau gegabah dan sembrono. Keputusan yang menentukan saya akan diskusikan, dan soal wapres ya kita akan
diskusikan bersama, tapi Anda harus tahu kalau mereka dukung saya sebagai capres, ya mereka yang sangat akan menentukan siapa wapres, kan begitu. Ya, bukan simpang siur, nggak ada simpang siur. Justru kita tidak boleh gegabah dan tidak boleh sembrono. Jadi sekali lagi, sosok bakal cawapres ini juga begitu dinanti. Karena elektabilitas 3 bakal cawapres akan juga ditentukan penilaian publik terhadap siapa sosok bakal cawapres yang dipilih. Ini menandakan pasangan calon pemimpin di Pilpres nanti harus mampu meyakinkan publik bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.